Bang, bagaimana sih cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan mendapatkan syarat monetisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat walafiat, diberikan segala kelancaran dalam rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, dan yang senantiasa melakukan berbagai macam aktivitas niatkan untuk ibadah dan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Sambil melanjutkan perjalanan pulang kita ya guys, kita saat ini berada di Jalan Raya Cibadak Sukamakmur, dan beginilah ya situasi dan kondisinya. Kita menuju arah pulang, menuju ke arah Kecamatan Citerep Kabupaten Bogor. Nanti insya Allah kita lanjut ke arah Sentul, kemudian ke Pemda Kabupaten Bogor di Kecamatan Cibinong, dan di belakang kita itu menuju ke arah Puncak 2. Dan pada kesempatan kali ini, sebentar, sambil kita mereview perjalanan, sambil juga kita berbagi cerita dan pengalaman ya guys, supaya perjalanan kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat siapa ya, buat terutama saya pribadi ya, sebagai konten kreator pemula, dan mudah-mudahan bagi yang menonton ya bisa dengan jelas melihat gambaran dari jalur ini, sehingga ketika melewati jalur sini kita sudah sedikit tahu ya, di depan kita tuh ada pegunungan yang cakep ya, yang indah ya. Dan beginilah ya ciri-ciri jalur Jalan Raya Sukamakmur Cibadak, dipenuhi dengan perbukitan, tanjakan, turunan serta belokan, dan ada juga aspal yang masih mulus, ada juga yang sudah bolong-bolong, seperti itulah gambarannya. Tapi pada umumnya jalurnya masih friendly, masih bersahabat buat kita motor metik, dan juga pemandangannya juga cukup memikat dan menawan, asik. Sambil juga berharap Pemda setempat ini bisa memperhatikan jalur ini lebih intens ya, karena memang jalur ini merupakan jalur yang banyak dipakai oleh masyarakat, terutama untuk berwisata ya, ke jalur Puncak 2 Kabupaten Bogor. Gitu sih menurut kita, dan apalagi wilayah ini nggak jauh ya dari kediaman Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah kita bahas kemarin. Nah ini juga sebenarnya udah ada perbaikan ya, cuma nggak tahu kenapa jalur yang sudah diperbaiki agak sedikit cepat seperti ini lagi gitu. Jadi mudah-mudahan ya bisa diperhatikan lah, entah itu bahannya atau apanya lah, supaya bisa bertahan lebih lama ya, seperti kayak peninggalan-peninggalan zaman Belanda gitu ya, ada jembatan, ada gedung dan lain sebagainya. Itu kalau saya lihat itu luar biasa, kekuatannya bisa bertahan puluhan tahun gitu sih. Maaf ya. Agak menanjak dan tikungan tajam di sini guys, dan mungkin kalau malam ya agak gelap sih kalau lewat sini, dan supaya lebih terjaga aman ya, bagusnya kalau malam lewat sini ya rombongan lah, minimal 2-3 orang atau 3 kendaraan atau motor ya, supaya kita bisa lebih merasa aman kalau seandainya melewati ini. Tapi kalau misalnya kita sendiri ya di atas jam 10 ya usahakan, upayain kita hindari resikonya. Wow, mantap tuh pemandangan di depan sini nih. Masya Allah, tabarakallah, keren guys. Dan ini ya gambaran ketika kita melewati jalur ini. Jadi bagi kalian yang mungkin masih ragu melewati jalur ini, nggak usah ragu kalau menurut saya, karena di sini juga insya Allah aman lah. Ada bengkel juga, kalaupun kehabisan bahan bakar itu kita bisa, atau masih tersedia pom ini, atau kalau pengen lebih aman lagi dari Cibinong atau Citerep, kalian sudah mengisi full BBM
kalian, sehingga resiko untuk kehabisan bahan bakar itu bisa diminimalisir. Dan bagi yang kreatif itu kalian bisa ngubek-ngubek lah atau explore daerah sini, karena di daerah sini masih banyak objek-objek wisata yang mungkin belum terjamah oleh oleh pengurus ataupun warga setempat ataupun pemerintah setempat ya. Jadi boleh banget ya, ketika misalnya itu pengen main air, carilah tuh dengan kreativitas kalian di media sosial kan. Juga camping ground, atau mungkin cari pemandangan-pemandangan, atau pengen menikmati alam, suasana yang berbeda, atau wisata bukan kuliner kalau di sini, buah-buahan misalnya. Ada buah-buahan seperti durian, terus kemudian atau buah-buahan yang lain lah, karena di sini masih banyak perkebunan warga. Tinggal kalian bisa cari waktu-waktu yang tepat aja gitu ya, supaya perjalanan lebih lebih nyaman, lebih enak, dan bisa kita lebih nikmatin. Dan awal jalur ini nih kita terpesona sebenarnya jalur ini nih. Kenapa? Karena sebelah kanan dan kiri itu kita semacam berada di atas perbukitan yang luas, tapi sekarang nih udah ditanemin sama pohon-pohon seperti ini. Ada pagar nih, jadinya agak terhalang pemandangan ke kanan dan ke kiri kita. Oke guys, itu tadi sedikit pengetahuan kita tentang wilayah sini ya. Sangat mungkin ya simple banget ya, sederhana, mungkin receh juga. Dan pada kesempatan kali ini kami juga ingin membagikan ya pengalaman kita membuat atau menjadi konten kreator di YouTube ini. Jadi buat kalian yang mencoba, susah banget ngomongnya, yang mencoba menjadi konten kreator, boleh banget nih ya, kita sama-sama sharing. Kalau seandainya cocok ya nanti amati, tiru, dan modifikasi aja ya, sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi masing-masing. Sebentar nih, kita mau salip mobil dulu. Oke, gas tipis. Aduh, udah polisi tidur lagi di depan. Oke, kita lanjut lagi ya guys, tentang pembahasan yang menjadi konten kreator itu. Jadi terutama konten motovlog ya. Jadi memang sebenarnya kalau saya perhatikan dan saya pelajari, asik, selama menjadi konten kreator memang paling lebih mudah ya menurut saya itu jadi membuat konten motovlog atau vlog ya. Tapi memang mungkin kalau secara peminat itu kayaknya paling terbanyak itu adalah konten anak-anak dan juga konten musik gitu. Jadi makanya kalau menurut saya sih sangat wajar banget ya kalaupun kita membuat video motovlog itu viewsnya itu emang kurang, dan juga mungkin peminatnya juga sangat atau lebih terbatas ya dibanding dengan konten untuk hiburan dan juga untuk anak serta musik. Tapi itu hanya opini saya aja ya guys, bisa kalian komentarin sih ya, diperdebatkan juga nggak apa-apa ya, asal kita tetap bernilai informatif aja gitu. Itu sih menurut pendapat kita, apalagi nih kita baru membangun channel itu ya waktu yang masih singkat ya, relatif singkat. Misalnya kayak saya nih baru sekitar ya sebelum 1 tahun lah. Jadi kalau menurut saya sih itu ya, tapi nggak tahu juga sih, itu cuma dugaan aja, tebak-tebakan saya gitu ya. Sebab kalau saya perhatikan itu ya selama membangun channel, kalau untuk mengejar 1000 subscriber kalau saya sih pakai cara membuat video short ya. Jadi alhamdulillah tuh memang cara itu berhasil, dan ternyata setelah mendapatkan
1000 subscriber tidak semudah itu untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Tapi kalau yang saya lakukan sih ya udah upload aja dulu, adapun kualitas nanti sambil kita pelajarin. Yang penting kuantitas video kita yang kita upload di YouTube ya. Jadi lagi-lagi itu menurut saya ya guys, pengalaman. Tapi kalau buat kalian yang memang sudah ngerasa jago edit video, atau bukan jago lah, tapi udah paham, udah mumpuni lah skillnya untuk mengedit video dan membuat video-video yang bagus ya, kalau bisa ya perbagus tuh video-video tersebut untuk memancing betahnya penonton, sehingga retensi penonton itu tambah lebih banyak. Sebab ya seperti itu ya, kalau yang saya alamin. Sama semakin ke sini tuh bentar nih agak sempit jalanan, mungkin ada perbaikan. Semakin ke sini tuh viewsnya ya maaf ya, mungkin 100 atau 120 30 gitu ya, nggak naik dah. Tapi ya tetap bisa kita evaluasi sih ya, gitu sih, karena kita memang penuh dengan kekurangan lah. Kita sadar diri itu kita bukan orang yang terkenal, kita belum mampu untuk pasang iklan di Google ADS ya kalau nggak salah ya, sehingga ya seperti ini aja sih. Jadi kita promosiin ke sendiri aja gitu. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang mungkin bertanya atau sharing ya untuk mendapatkan 1000 subscriber, ya udah kita banyakin upload aja. Apalagi sambil kita memperbanyak upload video itu, kita juga belajar membuat video yang bagus ya. Video yang bagus itu yang menarik mungkin, atau yang menghibur, atau yang bernilai edukatif, atau bisa menimbulkan inspirasi, asik. Seperti itu ya. Sebentar guys, agak grogi kita, jalurnya agak kecil dan juga ada pelintas dari arah depan ya. Nah ini salah satu evaluasi saya juga ya, kenapa misalnya kita itu juga agak introvert gitu ya, atau mungkin malu gitu ya tampil di kamera. Itu juga kayaknya mempengaruhi dari performa video. Tapi saya juga itu cuma duga-duga aja sih. Nah alhamdulillah nih pemandangannya cakep nih di sini, ajib. Masih lanjut guys, diiringi atau diselingi dengan pemandangan pertanian ya, sawah dan perkebunan. Sudah masuk kita ke daerah perkampungan penduduk, karena sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Apa kabar kawan-kawan yang ada di Citerep? Oke guys, masih kita lanjutkan perjalanan kita ya, dan masih juga kita berbicara tentang menjadi konten kreator, dan berharap channel yang kita bangun ini bisa berkembang. Dan salah satu berkembangnya itu adalah indikatornya adalah mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Dan saya yakin sih kalau mungkin kebanyakan kreator itu ya tujuannya membuat media sosial YouTube itu salah satunya adalah untuk mendapatkan predikat tersebut. Sebab kalau seandainya kita cuma membuat konten atau akun YouTube itu untuk dokumentasi ya bisa aja sih, tapi mungkin manfaatnya agak sedikit berkurang ya. Sedangkan kalau seandainya kita tambah dengan kita menjadi program partnernya YouTube, itu berpeluang juga untuk mendapatkan perkembangan yang lebih bagus itu sih. Dan mungkin tetap semangat ya buat teman-teman yang
apa namanya masih berjuang seperti saya juga, masih tetap mudah-mudahan bisa semangat dan nggak ada kendala ya. Kalaupun ada kendala, mungkin kendala yang masih bisa kita atasi ya, sebab ada beberapa konten ya, bukan beberapa sih, baru saya ketemui satu konten pas ketika kita buat konten itu ternyata terkena klaim hak cipta, tapi ternyata ada solusinya ya, diberikan solusi bahwa klaim hak ciptanya tersebut bisa kita bisukan, bisa kita diamkan sehingga tidak mempengaruhi monetisasinya. Sebab kalau nggak ada monetisasinya, nggak ada dolarnya ya, atau nggak ada nilai uangnya. Nah, sudah sampai kita nih di Desa Tajur, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Mungkin nanti kita closing di Pasar Tajur ya sebentar lagi, dan mungkin masih ada beberapa durasi. Oleh karena itu mungkin saya mau tambahin sedikit nih. Kita baru tahu ya ternyata akun YouTube itu bisa dijual ya, dan ada juga katanya yang bisa membeli jam tayang atau membeli subscriber. Gitu sih ya, informasi ini saya tahu dari Facebook. Pas ketika buka Facebook itu ternyata ada semacam iklan, atau bukan iklan sih, tapi informasi tentang jasa menjual 1000 subscriber dan membeli 4000 jam tayang. Baru tahu sih saya ternyata seperti itu, dan saya sih udahlah nggak usah, menurut saya nggak usah kita beli subscriber atau jam tayang. Kita ini aja usaha, mudah-mudahan dengan usaha kita nanti ada pelajaran di situ, dan kemudian kita bisa evaluasi ya setiap kegiatan yang kita lakukan. Udah lewat ya Pasar Tajur ya, nanti dah dikit lagi Tangguh. Tadi ke kiri itu ke Gunung Hambalang guys, dan ke kanan ini sekarang kita nih menuju ke Jalan Raya Citerep ya. Ke Cibinong juga bisa guys. Nah, ini ada mobil mau ke kanan nih, kayaknya emang agak padat di sini, kita hati-hati aja. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa kita bagikan, cerita perjalanan random dan juga mungkin ya beberapa pengalaman ya yang pernah kita alami menjadi konten kreator, dan mudah-mudahan sih ada manfaatnya buat kita semua. Dan mungkin insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita akan melanjutkan cerita-cerita serta berbagi pengalaman lain. Di depan kita itu ada semacam jembatan ya, tapi bukan jembatan, itu adalah jalur angkut semen yang dikelola oleh pabrik Indosemen ya, atau kalau nggak salah sekarang itu namanya itu bukan Indosemen lagi, kalau nggak salah itu Semen Merah Putih. Dan kita sudah masuk ke daerah Pasir Angin Citerep. Jadi nama Pasir Angin itu ada di Citerep juga, ada di Tajur di Gadok ya, Megamendung ada juga tuh. Dan nama Tajur ini juga sama nih, Tajur nih, Desa Tajur kalau nggak salah. Nama Tajur juga ada di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Jadi terkadang memang nama-nama daerah ini bukan cuman ada di satu tempat ya, tapi ada di beberapa tempat yang berbeda gitu sih. Kalau kita jadi suka main ke satu daerah itu, jadi kita tahu ya minimal nama daerah ataupun tempat-tempat yang ada di daerah itu. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan permohon maaf yang sebesar-besarnya buat kalian yang baru menemukan channel ini. Silakan, boleh banget untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan juga mungkin bisa di-share kepada teman-teman yang lainnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.